Oh haleluya, terpuji-pujilah Bapakku, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang hidup, dan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur, menguatkan di dalam setiap hari-hari kehidupan saya. Saat ini saya mau bersaksi, namun terlebih dahulu saya mau memuji Tuhan. Haleluya Bapa, Kau sungguh baik, teramat baik. Kau sangat termulia atas segala kehebatanmu, atas segala pekerjaanmu yang dahsyat itu, atas segala keperkasaanmu yang Kau kerjakan di dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Saat ini Bapa, mari urapi mulutku Bapa, supaya aku boleh menyampaikan kesaksian demi hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku bagai bejana, merindukan jamahan Roh Kudus. Ingin ku regu kesejukan air firman-Mu Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Bapa. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Bapa. Ingin ku regu kesejukan air firman-Mu Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Bapa. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Bapa.
Haleluya. Di sini saya mau bersaksi tentang bagaimana Bapa membebaskan, melepaskan anak-anaknya yang terikat, yang ditawan oleh kuasa kegelapan. Ya, beberapa dalam 1 minggu ini, beberapa waktu lalu, sekitar 4 hari yang lalu, saya ada dihubungi sama salah satu anak Tuhan. Dia minta saya untuk kami berdoa bersama-sama, mendoakan seorang ibu dari rekan kerjanya yang selama ini bukan saja secara fisik, akan tetapi juga secara jiwanya, rohnya itu ditawan sama kuasa kegelapan, ya. Kalau menurut dari penjelasan sister ini, ibu dari rekan kerjanya ini dia nanti suka marah-marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor, terus itu nanti berbicara sendiri, dan dia suka untuk berontak gitu, sehingga kondisi ibu ini dia harus diikat di kursi roda. Ya, karena kondisinya itu, jadi keluarga sangat mengkhawatirkan keadaan ibunya, sehingga mereka dengan sangat terpaksa harus mengikat ibu mereka di kursi roda. Kemudian kami hari Jumat begitu, ya, kami ada berdoa. Saya di dalam pelayanan doa saya hanya merindukan setiap mereka mengalami kelepasan, mengalami jamahan Bapa. Karena bukan saya yang berkuasa, akan tetapi Bapakku sendirilah yang berkuasa, yang mampu membebaskan mereka, baik entahkah dia sakit ataupun dia dalam keterikatan kuasa kegelapan. Kuasa Bapakku lah yang mengerjakan itu. Ya, jadi kenapa saya bersaksi saat ini? Karena barusan saja Bapak menuntun saya untuk menyaksikan, karena tadi saya baru video call dengan anak Tuhan ini, menceritakan kondisi ibu yang kami doakan itu, yang sebelumnya dia itu mulutnya seperti ada dikunci seperti itu, ya, dikunci sama kuasa kegelapan, ya. Ya, karena biasanya dia aura wajahnya ini tidak ada sukacita seperti itu. Terus matanya suka melihat ke atas seperti itu, seperti ada keterikatan seperti itu di matanya itu. Kemudian tadi sister ini bersaksi kepada saya bagaimana kondisi ibunya sekarang sudah mengalami perubahan. Kemarin itu dikatakan ibunya sudah mulai tersenyum, terus melihat juga sudah kembali normal, cara pandangnya sudah kembali normal. Karena waktu saya mendoakan ibu ini, Bapak tidak hanya bekerja untuk ibu ini, tetapi juga bekerja untuk semua anggota keluarga mereka. Ya, jadi sesuai dengan kesaksian sister ini, salah satu dari anak ibu ini yang lelaki berumur sekitar 20 tahunan, ya, ketika kami doa itu dia yang memegang handphone. Nah, dia katakan seperti ini. Dia cerita ke sister ini bahwasanya dia belum pernah merasakan yang namanya damai. Dia bilang dia belum pernah merasakan sesuatu yang dia rasakan ketika kami berdoa. Saya percaya itu adalah urapan Tuhan yang turun atasnya, ya, karena pemuda ini
dikatakan oleh sister itu dia ya jarang untuk beribadah, jarang untuk berdoa, ya tidak suka untuk hal-hal yang bukan tidak suka, tapi ya ya namanya masih muda ya, kehidupannya masih suka pesta-pesta ya, foya-foya seperti itu. Tapi ketika kemarin dia ada di jam doa itu ya, waktu kami mendoakan ibu ini, semua anggota keluarga ada. Awalnya saya hanya fokus untuk mendoakan ibu ini, akan tetapi kemarin itu Bapak bekerja sangat luar biasa ya atas keluarga ini. Bapak mau sekalipun fokus kami hanya ibu ini saja untuk didoakan, tapi ternyata Bapak mau menyelamatkan mereka, seisi rumah, satu keluarga. Benarlah firman katakan, satu orang selamat maka seisi rumah selamat ya. Ketika saya berdoa untuk ibu ini, saya melihat di alam roh itu mereka itu semua yang ada di ruangan itu, roh mereka ditawan seperti itu. Kemudian saya memohon belas kasihan Bapak berkemurahan atas mereka, supaya mereka dibebaskan, mereka boleh diselamatkan. Dan puji Tuhan ya, Bapak menuntun untuk mendoakan mereka dan melakukan perjamuan kudus ya. Mereka makan roti ya, lambang tubuh Tuhan Yesus, dan minum darah Yesus seperti itu. Kemudian saya melihat satu persatu tangan Bapak itu ya menyentuh kepala mereka satu persatu. Kemudian saya melihat Tuhan Yesus memeluk ibu mereka dengan penuh sangat kehangatan dan penuh kasih. Tidak sadar saya jatuh air mata karena melihat keadaan di mana ibu itu yang bertahun-tahun diikat kuasa kegelapan, dia dipeluk sama Tuhan Yesus. Itu buat saya sangat terharu, membuat saya bahagia sekali melihat situasi itu ya, keadaan itu. Kemudian sister ini menceritakan juga bahwasanya rekan kerja dia ini sebelumnya itu dia mengalami ada yang namanya penyumbatan darah di kepalanya, jadi sehingga dia suka pusing. Tapi ya pelan-pelan memang berapa bulan ini dia seperti tidak merasakan sakit kepala itu begitu. Tapi ketika kami berdoa itu karena hadirat Bapa itu begitu kuatnya, terus hadirat itu seperti menancap di kepalanya gitu, dan dia sampai seperti pusing kesakitan, dan dia tidak tahan dengan hadirat Bapa itu. Kemudian dia pergi ke dapur karena waktu itu kita layani mereka untuk perjamuan kudus. Seperti mereka itu adalah keluarga yang menganut iman Katolik ya. Jadi saya tidak tahu sebelumnya kalau mereka menganut iman Katolik. Ya saya hanya berpikir saya hanya alat, saya hanya berdoa untuk mereka. Itu saja yang saya fokus gitu. Kemudian teman dari sister ini ya, yang mengalami sakit di kepala itu, dia dengan waktu situasi itu dia sebenarnya tidak ingin untuk perjamuan kudus itu ya, tetapi ketika sister ini menjelaskan seperti itu, kemudian dia mau gitu kan. Nah, ketika dia perjamuan kudus itu, dia begitu kuat merasakan hadirat Bapa. Dan saya mendengar kabar malam ini dari sister itu menceritakan bahwasanya temannya itu sangat begitu antusias untuk lebih
ingin lagi dan ingin lagi, haus dan haus lagi, ingin dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Ya, seperti itulah kalau lawatan Bapa sudah terjadi atas hidup seseorang. Ya, saya katakan saya sangat sukacita mendengar kabar ini. Karena apa? Karena yang berkuasa itu bukan saya, tapi Bapakku yang di sorgalah yang mengerjakannya. Jadi saya sangat bersukacita ketika ada lawatan Bapa menyelamatkan anak-anaknya dengan cara yang sangat-sangat kita tidak duga ya. Seperti saya tidak sangka bahwasanya di fokus kita hanya mendoakan ibunya, tapi Bapa mengerjakan banyak hal untuk menyelamatkan keluarga ini. Sehingga saya sekarang boleh mendengar dari kesaksian sister ini bahwasanya keluarga itu sekarang seperti merasa haus untuk mengenal Tuhan. Ya, siapakah yang dapat melakukannya kalau bukan Bapakku yang di sorga? Lewat pekerjaan Roh Kudusnya yang tidak dapat ditahan-tahan. Begitupun dengan kita ketika kita mau membuka hati kita, memberi diri kita, mengizinkan diri kita agar Roh Kudus masuk bekerja di dalam hidup kita. Pasti kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan, mengalami perubahan yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Ya, ada satu lagu yang mengatakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar Kau temukan di dalamku, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, biar Kau temukan di dalamku, Yesusku. Bapa tidak pernah melihat masa lalu kita. Ketika kita benar-benar mengizinkan diri kita untuk Bapa mau berdiam, Rohnya mau berdiam di dalam kehidupan kita, kuasanya pasti nyata, kuasanya pasti bekerja atas hidupmu. Demikian juga beberapa waktu lalu, ada seorang saudari yang anaknya mengalami sesak, yang di paru-parunya itu dia katakan ada banyak lendir, sehingga anak ini harus menjadi sangat lemah di dalam tubuhnya. Akan tetapi kuasa Bapa bekerja memulihkan anak ini. Ya, Bapa itu tidak mengerjakan langsung instan, tapi bertahap. Pemulihan demi pemulihan Bapa kerjakan. Sama seperti apa yang dialami ibu yang terikat, yang ditawan oleh kuasa kegelapan setan iblis Lucifer ini.
yang tadinya mukanya muka bengis, kemudian berbicara seperti ada lawan bicaranya, tapi sekarang bisa tersenyum, memandang bisa dengan penuh damai. Ya, siapakah yang dapat melakukan itu kalau bukan kuasa Bapa kita di sorga? Ya, kemudian seorang anak muda ini hanya dengan memegang HP saja, dia mengalami hadirat Bapa yang begitu luar biasanya. Kalau hadirat Bapa sudah turun, siapapun tidak dapat melawan hadirat itu. Bahkan saya sendiri, ketika hadirat Bapa memenuhi saya tidak kuasa atas tubuh saya. Saya manusia berdosa. Sampai sekarang saya berjuang untuk terus taat, untuk terus hidup seturut dengan kebenaran firman-Nya. Karena saya tahu, hanya Bapakku lah yang mampu mengatasi hidupku. Demikian kesaksian ini. Saya percaya, sekalipun kesaksian ini sederhana, tapi Bapa bekerja atas setiap kehidupan kita. Kiranya siapapun engkau yang mendengar kesaksian ini, biarlah engkau diberkati dan hidupmu memuliakan Tuhan. Dan hidupmu semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar Kau temukan di dalamku, Yesusku. Bapak ingatkan saya untuk menyaksikan saudari kita ini ya, sister yang memiliki kasih yang luar biasa kepada sesamanya ya. Dia berasal dari Malaysia yang berbatasan dengan Pulau Kalimantan ya. Jadi sister ini tadi bersaksi kepada saya di mana ruang kerja mereka itu dimasuki oleh pencuri. Akan tetapi ruangannya itu, puji Tuhan ya, itu semua berkat tangan kasih perlindungan Bapa, pembelaan Bapa terhadap anak-anaknya ya. Sister ini menyaksikan ketika dia mulai bisa mengenal saya untuk kami boleh berdoa bersama-sama, banyak hal yang Bapa kerjakan lewat hidupnya. Tapi selalu saya ingatkan, bukan saya yang berkuasa, tapi Bapakku lah yang berkuasa. Saya hanya alat. Saya pun manusia biasa. Saya pun manusia berdosa. Kalau Bapa menjawab doa-doamu, itu karena Dia mengasihi engkau. Dia bersaksi bagaimana ruang kerja mereka itu dimasuki maling ya. Dua ruang kerja rekan-rekannya itu layar komputernya itu dibawa sama maling. Kemudian maling ini berusaha untuk membobol ruangannya, bahkan kaca dari ruangan sister ini
sudah dia bobol. Nah, jadi letak antara kaca ke pintu, ke gagang pintu itu sudah sangat dekat sekali jaraknya. Harusnya dia tinggal kasih masuk tangan, terus dia buka pintunya itu, dia bisa masuk. Akan tetapi Bapa mengerjakan sangat luar biasa, melindungi ruangan anaknya itu dengan pikiran maling ini tidak terpikir untuk memasukkan tangannya lewat kaca yang dia sudah kasih pecah itu. Justru tangan maling ini terkena kaca yang dia pecahkan tadi itu, sehingga banyak darah di situ. Kemudian ketika pagi itu ya mereka melihat bercak darah berceceran seperti itu, dan di ruangan sister ini tidak ada yang hilang. Ya, kemudian ada temannya satu lagi juga tidak mengalami kehilangan, ya. Dan yang diambil oleh maling ini hanya pensil saja. Dan siapakah yang dapat melakukan itu semua kalau bukan pembelaan Bapa kepada anak-anaknya, ya. Padahal maling itu sebenarnya seharusnya bisa masuk, tapi sungguh sangat luar biasa pembelaan Bapa. Bapa bisa menutup pikiran maling itu untuk tidak tangannya membuka pintu itu, padahal tangannya bisa masuk dari luar ke dalam karena sudah dia kasih pecah. Siapakah yang dapat melakukan pembelaan itu kalau bukan Bapa kita di sorga? Demikianlah anak-anaknya. Kalau dia benar-benar hidup di dalam kebenaran itu, tetap ada pembelaan Bapa. Apapun situasi kita, apapun pergumulan kita. Demikianlah kesaksian singkat saya ini. Kiranya nama Bapa dipermuliakan, nama Bapa ditinggikan, dan Bapa boleh disukakan lewat kesaksian anak-anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau yang saat ini sudah mendengarkan kesaksian ini. Diberkatilah imanmu, diberkatilah pengharapanmu, diberkatilah doa-doa yang engkau sudah naikkan. Bapa akan menjawabnya sesuai dengan waktunya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah engkau ya Aba, ya Bapakku. Layaklah kau ditinggikan, layaklah kau disembah. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Bapa. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Bapa. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Bapa. Shalom, 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 shalom Elohim. Diberkatilah kita semuanya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya, haleluya. Bapa memberkati saudara-saudariku semuanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.